Pada dasarnya, ada dua pilihan model impor yang bisa Anda terapkan. Yang pertama, saya sebut FP atau full pushing. Iya benar, full pushing. Sebutan ini tidak merujuk dari buku manapun. Ini sebutan yang saya buat sendiri. Full pushing ini adalah model impor barang yang biasanya membuat Anda pusing duluan sebelum action. Ini adalah model impor seperti yang ada di bayangan Anda saat ini, karena memang mempunyai segudang persyaratan, yaitu yang pertama, jika Anda ingin menerapkan model impor ini, Anda harus memiliki perusahaan berbadan hukum yang mempunyai akte pendirian, NPWP, SIUP, tanda daftar perusahaan, surat keterangan domisili perusahaan, dan dokumen dasar lainnya sebagai perusahaan. Tidak hanya cukup di situ, kalau Anda sudah mempunyai perusahaan, Anda juga harus memiliki dokumen angka pengenal impor atau yang disebut API, nomor registrasi importir dari Departemen Perdagangan atau Kementerian Perdagangan. Nah, jadi Anda harus mengurus dokumen-dokumen tersebut. Anda harus mendirikan perusahaan dulu. Setelah Anda punya perusahaan, Anda juga harus mengajukan, Anda harus mencari, Anda harus mendapatkan yang namanya angka pengenal impor. Kemudian jika Anda sudah mempunyai dua hal tersebut, Anda juga masih harus memiliki nomor induk kepabeanan dan nomor surat registrasi yang didapat setelah registrasi ke Bea Cukai. Proses registrasinya meliputi pemeriksaan pembukuan perusahaan, eksistensi, dan auditability-nya. Jadi memang benar-benar pusing. Selain itu, selain Anda dituntut untuk mempunyai dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi, harus mempunyai perusahaan dulu, kemudian harus daftar dulu hingga mempunyai API yaitu angka pengenal impor. Selain itu juga harus mengurus untuk mendapatkan nomor induk kepabeanan. Anda juga dituntut untuk menguasai ilmu-ilmu seperti ilmu perpajakan, ilmu tentang bea cukai, dan ilmu-ilmu lainnya yang berhubungan dengan proses impor. Gimana? Pusing kan? Udah prosesnya panjang, biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Bisa-bisa modal Anda untuk belanja, modal Anda untuk impor habis hanya untuk mengurus surat-surat atau dokumen-dokumen saja. Makanya untuk model ini sangat tidak saya rekomendasikan. Kecuali jika Anda sudah mempunyai perusahaan sendiri, Anda bisa menerapkannya. Selanjutnya untuk model yang kedua, ini adalah model impor yang sangat simpel dan gak merepotkan. Saya sangat merekomendasikan model impor ini untuk Anda. Saya tetap bisa melakukan kegiatan impor dimanapun saya berada. Entah saya sedang jalan-jalan ke Jepang, jalan-jalan ke Prancis, jalan-jalan ke Italia, atau pada saat saya sedang pulang kampung ke Indonesia. Selain itu, Anda juga tidak perlu memiliki perusahaan, mengurus perizinan-perizinan dan dokumen-dokumen lainnya yang memusingkan. Anda cukup duduk santai di depan laptop, ditemani oleh secangkir kopi manis. Yang penting Anda mempunyai koneksi internet. Itu sudah cukup untuk menghubungkan Anda dengan dunia luar. Nah, materi-materi yang akan mendukung Anda untuk menjadi importir model 2 itulah yang akan saya bahas tuntas dalam video panduan Mr. Importir ini. Nah, untuk materi-materinya seperti apa, bisa Anda lihat pada bagian ini. Yang pertama adalah video perkenalan. Video perkenalan adalah video yang saat ini sedang Anda tonton. Terus berikutnya setelah video ini, saya akan menjelaskan tentang proses impor barang dari Cina. Nah, di bagian kedua nanti akan saya jelaskan secara detail step-stepnya seperti apa, step-step dari awal, proses persiapannya seperti apa, terus apa saja yang Anda lakukan hingga barang yang Anda impor tiba di alamat Anda. Itu akan saya jelaskan di video bagian 2, yaitu video setelah ini. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tapo.com,
mulai dari cara membuat akun, terus proses transaksinya seperti apa, terus cara menganalisa suppliernya seperti apa, hingga pesan yang harus disampaikan ke supplier seperti apa. Itu juga saya jelaskan di bagian ketiga. Nah, untuk Taobao.com sendiri, Taobao.com ini adalah marketplace yang sangat besar di Cina. Ini merupakan marketplace lokal Cina dan websitenya full bahasa Mandarin. Nah, oleh karena itu harganya sangat murah jika dibandingkan dengan website-website Cina yang berbasis bahasa Inggris, karena memang target market dari Taobao.com ini adalah pasar lokal Cina. Tapi jangan khawatir, walaupun berbahasa Mandarin, nanti Anda juga akan saya ajari bagaimana cara berbelanja di Taobao.com tanpa harus menguasai bahasa Mandarin. Kemudian di bagian selanjutnya, saya akan membahas mengenai 1688.com. 1688.com ini juga masih saudara dengan Taobao.com. Dia juga marketplace lokal untuk wilayah Cina dan bahasanya juga full bahasa Mandarin karena memang ditujukan untuk masyarakat Cina. Namun yang membedakan adalah kalau di 1688.com ini lebih ditujukan untuk pembelian yang bersifat grosir ataupun pembelian yang bersifat nilainya besar. Jadi rata-rata di 1688.com ini para suppliernya menerapkan minimal order. Jadi misalkan order minimalnya adalah 100 pieces atau 1000 pieces. Nah, dia juga menerapkan harga yang bertingkat. Misalkan untuk pembelian antara 100 sampai 500 harganya segini. Untuk 500 sampai 1000 harganya segini. Seperti itu. Nah, nanti juga akan saya bahas tuntas bagaimana cara proses transaksi di sini, bagaimana cara menganalisa supplier, bagaimana cara meninggalkan pesan. Nah, bagaimana pesan apa yang harus ditinggalkan di supplier juga saya jelaskan di sini, hingga proses pengiriman. Nah, di 1688.com ini harganya bisa sangat murah sekali jika dibandingkan dengan harga barang di web-web Cina yang berbahasa Inggris. Oke, selanjutnya masuk di volume 2. Untuk volume 2 ini saya awali dengan menjelaskan mengenai Alibaba.com. Nah, Alibaba.com ini biasanya saya gunakan hanya untuk mencari supplier saja, hanya untuk mencari pabrik saja, yang nantinya akan saya bandingkan dengan supplier atau pabrik yang saya temukan di Taobao.com dan 1688.com. Jadi memang saya buat perbandingan saja. Ini biasanya saya fungsikan jika saya ingin belanja dengan nilai yang besar. Jadi yang mengharuskan saya untuk datang langsung ke pabrik. Nah, untuk itu saya perlu membandingkan dari ketiga website ini, dari Alibaba.com, dari 1688.com, dan dari Taobao.com. Walaupun kebanyakan juga untuk harga yang murah saya temui di 1688.com. Tapi saya akan lebih mantap jika saya sudah membandingkan dari ketiga tempat ini. Jadi saya lebih mantap untuk datang ke pabrik tersebut. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang tips bernegosiasi dengan pabrik Cina. Jadi ini dikhususkan untuk Anda yang harus datang langsung ke pabrik. Misalkan belanja Anda mencapai 200 atau mencapai 1 miliar. Nah, itu saya sarankan untuk datang langsung ke pabrik untuk bisa bernegosiasi dengan pimpinan pabrik. Jadi nanti Anda bisa mendapatkan diskon yang sangat banyak. Nah, triknya seperti apa, persiapan sebelum berangkat seperti apa, terus nanti proses negosiasinya seperti apa, terus nanti apa saja yang sekiranya akan Anda temui pada saat proses bernegosiasi, itu semuanya akan saya jelaskan di bagian ini. Selanjutnya, saya juga akan berbicara tentang bagaimana cara menghitung biaya impor. Nah, di sini nanti saya sampaikan dengan cara praktek langsung, yaitu dengan cara praktek menghitung. Anda bisa langsung mengikutinya karena penghitungannya juga nggak terlalu susah. Terus video selanjutnya adalah video penutup. Oke, seperti ini materi-materinya.
Selanjutnya, mengapa harus impor barang dari Cina? Jawabannya cuma satu, yaitu harga. Seperti yang Anda ketahui, bahwa saat ini Cina sudah menguasai perdagangan dunia. Kini barang-barang produksi Cina sudah membanjiri seluruh penjuru bumi, dan salah satunya adalah Indonesia. Walaupun produk Cina sudah membanjiri Indonesia, kalau Anda coba bandingkan antara harga barang-barang di Indonesia dengan harga barang di Cina, itu perbedaannya masih sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 700% atau lebih, tergantung dari jenis barang itu sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, Anda masih ingat ini apaan? Ya, ini kita menyebutnya tongsis. Saya masih ingat benar, dulu pertama kali barang ini masuk ke Indonesia, harganya mencapai Rp150.000. Padahal harga di Cina pada saat itu hanya di kisaran 9 yuan, atau kalau kita kurskan, kalau kurs saat itu adalah Rp2.000 per yuan, harganya cuma 18.000. Nah, jika Anda tambah dengan biaya pengiriman dan pajak untuk barang sekecil ini, jika Anda kirim menggunakan kapal dengan misalnya Anda membeli 200 pieces atau 300 pieces, itu per piecesnya, itu per piece-nya cuman kena biaya sekitar 2.500. Jadi total modal untuk barang ini adalah 20.500. Nah, cukup jauh sekali bukan perbedaannya? 150.000 dibanding 20.500. Walaupun akhirnya harganya anjlok menjadi 35 ribuan sekarang. Nah, ini adalah salah satu contoh produk yang harganya sangat tergantung pada tren pasar. Biasanya untuk barang-barang model seperti ini, dia bisa dijual dengan mendapatkan keuntungan yang besar pada saat barang pertama kali muncul, hingga pada saat barang tersebut naik daun. Setelah tiba di posisi itu, selanjutnya harga barang akan mulai turun karena sudah mulai perang harga. Jadi, Anda harus punya strategi khusus jika Anda menjualnya sendiri. Untuk contoh produk selanjutnya adalah produk ini. Nah, kita sebutnya adalah drone. Ini bisa dikatakan merupakan mainan kelas menengah ke atas, karena memang harga jualnya di Indonesia 1 juta lebih. Terakhir saya ngecek di ini, seperti yang ada di gambar, ini adalah salah satu marketplace besar di Indonesia. Harganya adalah Rp1.365.000. Sedangkan kalau saya cek harga di Cina, yaitu harga di 1688.com, harganya cuma berkisar di angka 195 atau 197 yuan. Kalau saya kurskan ke kurs Indonesia, kurs saat ini 2100, harganya menjadi Rp409.000. Nah, selanjutnya kalau saya jumlahkan, saya tambahkan dengan biaya pengiriman dan biaya pajak, totalnya hanya mencapai Rp447.000. Perbedaannya juga masih sangat jauh, yaitu Rp1.365.000 melawan Rp447.000. Nah, untuk model barang yang harga belinya sudah di kisaran ratusan ribu atau jutaan ini, memang sangat susah jika Anda menginginkan profit 700%. Karena dengan mendapatkan profit 100% saja, itu nilai keuntungannya sudah sangat besar jika dibandingkan dengan profit 700% dari barang-barang yang harga belinya di bawah 100.000. Gimana? Menggiurkan bukan? Nah, di video setelah ini Anda akan dijelaskan mengenai prosedur impor barang Cina, step-stepnya seperti apa, itu akan dijelaskan secara lengkap. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.